Pak Oki, pada 2025 ini kan pemerintah memang sudah mulai menggelontorkan berbagai stimulus. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap dampak kebijakan dari Pro-Growth ini? Menurut saya bagus sekali ya, tapi memang kebijakan fiskal dan moneter yang pro-growth ini memang harus dilakukan secara hati-hati, secara prudent gitu ya. Jangan sampai memicu kekhawatiran dari investor gitu ya, yang sangat khawatir jika ada pelebaran defisit ya. Jadi itu yang mungkin satu hal yang selalu ditanyakan oleh investor kepada kita. Tapi saya yakin kayak kemarin Pak Purwaya menempatkan SAL di perbankan, menurut saya bagus sekali untuk benar-benar menjadikan itu sebagai untuk menstimulat ekonomi ya. Tapi memang again yang tadi saya mention, perusahaan-perusahaan ini atau emiten-emiten ini harus mulai spending gitu ya, harus memakai liquidity perbankan maupun pasar modal yang sangat ample sekali untuk capital raising untuk pertumbuhan. Ini yang saya udah mulai melihat ini something yang tahun lalu itu mereka agak ngerem sedikit gitu ya, karena mereka masih melihat kondisi domestiknya baru mau menstabilize, baru mau stabil. Kemudian ya dinamika geopolitiknya juga masih banyak uncertainty. Nah, cuman sekarang dengan liquidity dari perbankan dan juga pasar modal, seharusnya mereka bisa lebih fleksibel untuk menggalang dana untuk mereka bisa tumbuh lagi gitu loh. Oke, mulai ngegas aja begitu ya dari pergunakan kapital ya. Oke, Pak, tapi tantangan bisnis yang diantisipasi oleh Mandiri Sekuritas di 2026 ini apa saja sih Pak? Dan juga target Mandiri Sekuritas nih terkait pertumbuhan bisnis di 2026 dan juga strategi menjaga pertumbuhannya. Ya, kita sih mungkin pertama yang menjadi tantangan itu memang competition. Kita sebagai Mandiri Sekuritas punya competition dari beberapa sekuritas lain, terutama sekuritas asing yang mulai masuk ke pasar modal Indonesia. Baik itu yang fokusnya di retail maupun di corporate action atau investment bankingnya. Itu menjadi satu tantangan buat kita. Kemudian yang kedua tentunya volatilitas pasar ya, karena itu juga sangat mempengaruhi kinerja kita ya, kinerja Mandiri Sekuritas. Tahun lalu kita all time high dari sisi revenue untuk Mandiri Sekuritas karena memang marketnya luar biasa dan kita strategi kita bisa mengcover semua segmen bisnis ya, baik itu retail brokerage yang luar biasa sekali tahun lalu, melalui kita memiliki growing trading platform kita yang baru kita luncurkan tahun lalu dan itu luar biasa sekali animo dari investor retail. Kemudian institutional investor ya, itu juga seharusnya bisa lebih baik, tapi I think tahun ini seharusnya mereka akan jauh lebih baik daripada tahun lalu. Kemudian yang tidak kalah itu dari segi investment banking, bagaimana kita untuk Mandiri Sekuritas strateginya itu adalah fokus kepada beberapa segmen bisnis seperti capital raising, seperti M&A. Jadi nggak hanya capital markets, tapi juga kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan inorganic growth melalui M&A dan financing. Jadi itu segmen bisnis itu yang terus kita miliki dan kita fokuskan supaya intinya irrespective of the market conditions itu kita tetap bisa mencapai revenue yang kita targetkan gitu. Jadi kita segmen bisnisnya banyak untuk berbagai opsi penggalangan dana atau capital raising yang available di market gitu. Oke, sebelumnya selamat Pak, tadi Mansek sudah sentuh all time high begitu ya Pak tahun lalu. Tapi mungkin apakah ada program khusus untuk mendorong pertumbuhan investor dan juga keaktifan investor existing, khususnya emang investor retail yang memang gemar berinvestasi? Kalau investor retail tentu konten-konten dari story-story dari pasar ya, story-story dari emiten-emiten baik yang baru yang mau IPO maupun yang existing listed company, itu tentunya kita selalu sampaikan ke investor ya. Tentunya melalui trading platform kita karena ini sudah digital jadi lebih mudah. Kita sekarang sudah ada 1 juta nasabah dan saya yakin ke depannya itu untuk naik menjadi 2 juta, target kita menjadi 2 juta nasabah tahun ini itu seharusnya bisa tercapai dengan animo investor dari retail yang luar biasa sekali. At least kalau dilihat dari the last fourth quarter itu tahun 2025 itu luar biasa sekali. Dan ini kita lihat will continue. Kita trading platform kita satu hari itu mencatat sekitar 3,5 triliun per day. 3,5 triliun per day? Wow. Per day. Ini hanya Mansek aja ya, hanya Mandiri Sekuritas saja, belum sekuritas lain. Jadi luar biasa sekali rata-rata likuiditas
harian, trading harian ini luar biasa sekali. Jadi ini momentum ini kita mesti jaga terus. Tapi yang penting juga adalah menjaga fundamental atau story-story dari perusahaan-perusahaan yang lain nih, yang harus kita bring up ke pasar. Nah, ini yang kita sebagai Mandiri Sekuritas, kita akan terus melihat story apa lagi nih yang bagus untuk kita kita berikan ke market gitu ya, baik itu IPO maupun placement dari perusahaan-perusahaan yang existing. Jadi ini yang kita lihat penting sekali karena di pasar modal kita butuh IPO yang lebih banyak dan lebih besar dan lebih berkualitas tentunya. Oke, baik. Jadi dengan animo yang sangat besar ini, bahkan tadi mencapai 3,5 T per day-nya begitu ya tradingnya, ini apakah memang juga jumlah perkembangan investor retail di Mansak ini juga naik atau bagaimana Pak? Itu tentunya juga kalau kita lihat, kita tuh digital platform kita sudah link atau sudah blended dengan Livin. Jadi kita punya Growin dan aplikasi mobile banking dari Bank Mandiri itu ada Livin. Nah, mereka punya banyak sekali nasabah mereka yang terhubung oleh Livin ya. Jadi karena kita punya fitur Growin on Livin, penambahan customer atau investor kita retail itu luar biasa sekali. Tahun lalu aja kita nambah 700.000 sendiri. Nah, makanya tahun ini kita targetkan 1 juta penambahan investor aja. Itu saya sih optimis kita bisa capai ya. Oke, jadi kuncinya memang digitalnya itu memang harus user experience-nya, investor experience-nya harus bagus sekali. Baik, jadi memang